Hamiyah. Nah, minggu depan kita maulid disambung dengan baca salawat, baru kita berdoa sehat-sehat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keselamatan dan keimanan bagimu, dan amat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, bersalawatlah kepada Nabi, bersalawatlah kepada Nabi, dan sampaikan pula salam kepadanya dengan salam yang taslima, salam yang terbaik, salam yang sempurna, bukan salam asal-asalan ya, tapi wasallimu taslim. Awas, ada taslimannya. Jadi bukan ngarang-ngarang baca salawat itu, karena memang disuruh ya, disuruh sama Allah agar kita menyampaikan salawat salam itu dengan cara yang terbaik. Baik, kita pilihkan salawat yang terbaik, yang populer saja, yaitu dari Syekh Al-Barjanji. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dengan keberkatan surah Al-Qari'ah dan bacaan salawat kita bila ini jadi Allah saling, mari kita jadikan untuk bertawassul doa sehat sembuh. Bagi yang hafal, bacakan doanya 7 kali 1 nafas. Bagi yang tidak, selama menahan nafas, baca zikir ya Syafi sepanjang-panjangnya. Marilah kita baca Bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah ya Allah, na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi ala kulli syai'in min syarri ma najidu wa nuhadith. Itu doa yang dibaca selama nafas 7 kali dalam 1 nafas. Terjemahnya apa? Dengan namamu ya Allah yang maha kasih maha sayang, dengan namamu ya Allah yang maha kasih maha sayang, dengan namamu ya Allah yang maha kasih maha sayang, kami berlindung dengan sebab keperkasaan dan kekuasaan Engkau dari segala sakit penyakit yang kami dapatkan dan kami khawatirkan. Amin ya Allah yang mujibas sa'ilin. Terima kasih Bapak Ibu. Itu acara intinya sudah, kita ramah tamah, kita ngaji bareng surah ke-101 surah Al-Qari'ah. Di buku yang ada di masjid ini surah Al-Qari'ah itu termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah dan jumlah ayatnya 11. Makkiyah itu berarti suratnya turun pada periode sebelum Nabi hijrah. Berarti kurang lebih di periode antara tahun pertama sampai tahun ke-10 ya. Jadi 10 tahun pertama itu periode Makkiyah. Pada tahun ke-11 nanti tahun ke-1 sampai tahun ke-13. Maaf ya, saya salah. Tahun pertama sampai tahun ke-13 itu periode Makkiyah, tahun ke-13 nanti sampai tahun ke berapa? 23 ya. Tahun ke-23 itu disebut periode Madinah. Makanya kalau di Quran itu ada di dalam kurung itu Makkiyah. Jadi diturunkan periodenya waktu masa-masa di Mekah. Nah, jadi kita perlu tahu itu. Nah, mengenai asbabun nuzulnya, biasanya kan kata asbabun nuzul itu ada ya, tapi di sini kita nggak temukan asbabun nuzulnya karena memang tidak semua surah itu ada asbabun nuzulnya, baik itu dalam kitab tafsir maupun kitab khusus tentang asbabun nuzul, ya, sementara tidak ditemukan. Kemudian berarti kita kalau begitu kita kenal namanya saja ya, yaitu diberi nama Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sesuai ayat pertamanya, bunyinya Al-Qari'ah.
Terus ayat kedua juganya mal qari'ah, yaitu ayat ketiganya wa ma adraka mal qari'ah. Diulang 3 kali. Al qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Secara bahasa al qari'ah itu adalah mengetuk. Jadi kalau orang mau masuk rumah kan diketuk pintu. Asal kata dari qaf, ro sama ain, qoro'a, bukan qoro'a. Kalau qoro'a baca, apalagi corona. Ya, jadi ini qoro'a, ya, jadi diketuk, ya, karena ketukannya, ya, kenapa bahasanya lembut ya, ngetuk. Tapi ini diterjemahkannya hari kiamat. Berarti ketukannya tuh gede, ketukannya besar. Masalahnya yang mengetuknya adalah yang maha besar. Yang mengetuknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalau Allah sudah mengetuk. Jangan itu peristiwa yang dialami oleh bangsa ini yang paling besar musibah tahun berapa itu ya, 2004 kalau nggak salah, kalau tidak salah ya, 2004 itu tsunami Aceh. Tsunami Aceh saja itu, saya punya sahabat namanya Jerry Digray. Jerry Digray, dia jadi ustadz juga kalau nggak salah, di sini sering ngisi-ngisi di Jakarta ini. Saya ketemu beliau kurang lebih tahun 2005-an. Biasanya WA ini baru putus tahu kemana. Jadi Jerry Digray menganalisa, dia ahli diving, dia juga ahli, dia pilot sebetulnya, ya, seorang pilot, tapi juga jago kamera, ya kayak Mas nih yang kamera gitu ya. Tapi bisa ngamerain di kedalaman lautan. Dia pernah ngobrol sama saya bahwa tsunami Aceh itu nggak gede-gede amat. Jadi itu gempanya itu hanya berapa senti, di kita legit gitu. Tapi berapa mil dari daratan. Jadi turunnya dikit banget gitu. Jadi air masuk gitu kan. Berarti gelombangnya sih paling tengahnya dikit. Tapi dikali sampai daratan kecil. Jadi bayangin. Itu maaf ya, saya agak kasar, isengnya Allah nyolek air doang. Jadi bisa bayangin kalau dibilang al-qari'ah itu. Jadi meskipun artinya ketuk, jadi jangan dianggap ketukan tak gitu. Orang nyoleknya ini pakai kelingkingnya cuy gitu ya, itu air diudak dikit, belum diobrol gitu. Makanya ayat-ayat seperti ini terus terang tidak bisa kita bayangkan. Intinya, kalau menurut para kiai kita, para ahli tafsir, ini sungguh kiasan. Jadi tidak bisa dipahami secara benar. Makanya di dalam ayat-ayat ini selalu menggunakan kata kiasan. Yauma yakunun nasu kal itu seperti, ya. Wa takunul jibalu kal itu seperti itu ya. Nggak bisa dibayangin dahsyatnya al-qari'ah. Nah itulah ketukan. Jadi ketukannya menurut para ulama adalah akhirnya diterjemahkan itu sebenarnya bukan ketukan, tapi suara yang menggelegar. Ya tadi kata teman saya itu gempanya dikit di tengah lautan berapa menit jebret itu masuk air, tapi kali panjang dari tengah sampai pinggir, jadinya gunung. Melampaui, jadi kayak nggak tahu caranya Allah nanti membuat alat ini menjadi al-qari'ah. Kok saya pagi ini boleh nggak saya ngajakinnya nggak ke yang serem?
Umumnya pada saat bercerita Al-Qari'ah, ya nggak salah sih. Hari kiamat itu yang suka loh, ini loh. Boleh nggak pagi ini saya ngajakin sisi lain, insight sisi lain. Anak saya ini ngelancong semalam jam 1 belum balik. Saya bangun, belum balik anak nih. Mah, anakmu belum balik. Telepon aja kak. Oh, lagi online nih kak. Telepon. Begitu juga. Saya telepon. Ada di mana lu? Tenang aja pak, pulang nih. Ya, gangster. Saya bilang. Takut geng kalau ada rombongan gangster. Misalnya ada motor banyak, kamu masuk aja komplek. Jangan ngikutin jalan dan kacau. Itu berarti saya tandanya apa? Saya sebagai orang tua tandanya saya bukan ngomongin gangster, nakutin anak saya, takut sama gangster, supaya anak saya selamat, nggak kena bahaya gangster. Jadi bukan Allah nakut-nakutin Al-Qari'ah kiamat, tapi justru Allah yang Maha Kasih Maha Sayang nggak kepengen Bapak Ibu semua ngalamin kayak gitu. Kenapa kita terus jadinya gagal fokus? Tuhan nakut-nakutin kita. Kagak benar itu. Saya kira yang lebih dekat adalah bagaimana Allah itu sangat sayang. Tuh, Pak Haji Suratmo supaya selamat gimana? Ngomongnya di gitu kan. Akhirnya ngomong sama Nabi Muhammad Pak Haji. Mat bilang tadi Al-Qari'ah, pasti akan ada suara yang berdekat. Apa buktinya? Dia nggak cerita tentang hari kiamat doang, karena di ujungnya akan bilang fa'amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangan amalnya itu berat, baik, kok tiba-tiba loncat kepada amal sok? Karena memang ibarat saya bilang sama si Alvin, anak pertama saya, kalau ada gangster, kamu cari aman aja. Jadi kalau pengen selamat, beramal saleh. Jadi berarti senjata hari kiamat cuma satu. Sebab saya tuh terus terang jam 3 saya tidur jam 12. Ya, akhirnya nungguin anak saya pulang. Terus jam 3 udah bangun, bini saya lirik, kok kakak udah bangun? Aku belum dapat rasanya buat ngaji besok pagi. Nah inilah yang saya dapat di rasanya. Kan kita harus rasain bahwa dari berbagai macam tafsir, apalagi pendekatan ilmiah, bawaannya senang saya. Gitu. Tapi ternyata nggak gitu. Bukan hal yang serem. Meskipun memang Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah nanti akan menceritakan serem. Lah yang gangster, sampai istri saya lupa nggak ada di YouTube-nya kan, jalannya kayak gitu, pada bawa rencong apa, turun jalan penuh. Ya itu kan ibaratnya bagaimana alam semesta ini akan bergelegar, menggelegar, ya, menggelegar luar biasa. Ya, boleh dibacakan nggak apa-apa. Sayang saya sudah baca pagi-pagi ya. Baca pagi-pagi saya kumpulin data-data. Kalau enggak dibacain ya sama bapak-bapak nih. Siapa ya ambilnya ya? Ambilnya Stephen Hawking, misalnya udah meninggal. Kita ambil dia secara ilmiah. Nanti ada juga dari guru saya, yaitu Profesor Dr. Ahmad Baiquni ahli nuklir. Ya ada juga, saya udah itu saya mengikuti kuliah beliau tahun 2003.
meskipun sebentar, tapi asistennya selanjutnya Profesor Dr. Badrul Zaman almarhum juga dua-duanya. Ya. Jadi menurut Hawking, ya, kiamat itu akibat bola api. Jadi seluruh manusia itu bisa meninggal kurang dari 600 tahun ketika bumi mengalami overpopulasi. Pada tahun 2600, ini kan baru 2022, dia bisa ngitung gitu ya. Pada tahun 2600 populasi dunia akan berdiri bahu-membahu dan konsumsi listrik akan membuat bumi memancarkan cahaya merah membara. Kalau kemarin yang dieksploitasi minyak 500 triliun jadi geger, bahkan jadi kampanye, nanti kan listrik katanya. Nah, jadilah iklan listrik. Ternyata juga ada akibat. Menurut dia, pada saat teknologi listrik menguasai dunia, membuat bumi ini memancarkan cahaya merah membara, ya, yang akibatnya manusia perlu berimigrasi, pindah, pernah tidak dihuni, menambahkan teknologi bepergian dengan kecepatan cahaya. Itu yang mau dibikin sama si Elon Musk. Jadi dia mau bikin proyek jalan-jalan keluar angkasa. Jadi yang dipikirin dia, saya nggak puas. Dia mau memprediksi akan tidak amannya dunia, bumi ini. Bumi ini umurnya kurang lebih 4,5 miliar. Bumi ini usianya udah 4,5 miliar tahun. Nggak tahu tua atau muda, saya nggak tahu juga tuh usia segitu. Ya, manusianya sendiri usianya di bumi yang saya tahu 4 juta tahun. Kita makhluknya dari segi manusia primitif sampai sekarang itu kurang lebih 4 juta tahun. Saya sebagai orang sedikit-sedikit ahli sejarah ngerti, manusia kenal agama baru 4.000 tahun. Sabar banget ya Allah. Saya ulang ya, buminya diciptakan 4,5 miliar tahun, manusianya 4 juta tahun hidup, kenal Allah, kenal agama baru 4.000 tahun. Udah 4.000 tahun sekarang ini agamanya dijual-jual, pusing. Ya. Masya Allah, gimana gak kiamat model begini kan? Gitu Pak. Jadi makanya Allah sayang dari sini ya. Yang lebih ngeri kata Hawking lagi, adanya teknologi AI, artificial intelligence. Jadi nanti manusia bisa bikin makhluk tandingan dari dirinya sendiri. Bahkan beberapa saat yang akan datang, akhirnya makhluk-makhluk bikinan itu juga sama-sama butuh makanan. Selamat berebut antara manusia dengan teknologi robot. Kita minyak aja geger, nanti berarti robot-robot itu makan gandum, makan kelapa sawit untuk ternak kita. Minyak goreng akan naik lagi karena berebutan sama robot. Siap-siap minyak goreng naik karena robot mau beli juga. Itu Stephen Hawking ngomongnya gitu. Jadi saya ya cuma baca aja, lewatin aja deh. Karena kayaknya message-nya bukan ke situ. Bukan masalahnya kekhawatiran tentang alam. Memang begitulah siklusnya alam semesta ini, gitu. Tetapi justru bahwa bagaimana itu akan kejadian, tapi posisi kita jadi selamat, gitu loh Pak. Nah, kira-kira begitu Bapak-bapak yang mulia. Balik lagi ke laptop, ya. Jadi kalau gitu mau ngapain kita ya? Makanya di dalam ayat ini wama adraka mal qari'ah. Katanya makanya nggak akan kepikir, tahu nggak tahu apa yang dimaksud dengan al-qari'ah? Nggak akan kepikir, nggak akan, susah. Ya, sekedar menyebut saja ya Pak ya, sekedar menyebut. Tidak sebenarnya nih ayat ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron yang berterbangan. Gimana tuh? Saya coba lihat guru saya yang sempat ketemu, yaitu Profesor Dr. Ahmad Baibuni.
Ya itu mungkin kemungkinan ketiga kata beliau, evolusi matahari akan mengikuti kehidupan bintang-bintang lainnya, yaitu bila ia telah padam ia akan menyusut terus menjadi mengecil sampai pada suatu ketika energi gravitasi berubah menjadi panas dan mengubahnya menjadi bintang raksasa merah. Pada kondisi ini sistem tata surya sebagian termasuk bumi kita akan tertelan oleh apinya. Semua makhluk hidup akan mati terbakar, mengembangkannya matahari. Matahari adalah salah satu bintang dalam galaksi kita yang letaknya paling dekat dengan bumi, yang pada dasarnya merupakan satelit matahari. Bintang-bintang dalam perjalanannya bahwa bulan akan mendekati bumi sedikit demi sedikit hingga kedekatannya mengancam keselamatan bumi. Pada saat itu hari pembelasan akan segera tampak dan bulan akan terbelah tanpa diragukan lagi bahwa terbelah dan terjatuhnya bulan terjadi akibat rusaknya gaya tarik menarik antara bintang. Matahari berbenturan dengan bumi atau dengan apa saja yang tidak kita ketahui. Kata beliau. Mungkin ini yang disebut yauma yakunun nasu kal farashil. Maksudnya ini bayanginnya mobil bapak di tol kecepatan tinggi, nubruk ceger, ya seisi mobil itu mencelat kan? Ya mencelat. Kal farashil mabsus. Makanya di sini manusia seperti laron, seliweran. Ya, gak bisa dibayangin dahsyatnya. Makanya ini tidak sebenarnya bapak-bapak. Kejadian seperti ini akan terjadi pada alam semesta ini. Pada alam semesta ini. Saya bantu untuk lebih mudah memahami. Pak Roni, Pak Haji Roni ke Papua, bagian paling dalam naik pesawat. Sampai di Papua ngobrol sama orang Papua bagian pedalaman. Naik apa ke sini? Mikir jawabannya apa? Naik pesawat. Agak mati dia. Akhirnya Pak Jironi naik rumahnya gede, ada kursinya, kemudian ada sayapnya kayak burung. Nanti karena dia begitu sayangnya Allah kita. Jauh-jauh karena menurut si teman Hawking kan katanya berapa tadi? Bumi aja kira-kira 2.600 tahun gara-gara listrik tuh. 2.600 tahun yang akan datang. Tahun 2.600 ada masalah di bumi ini. Tapi bayangan ada masalahnya seperti apa? Baru bumi berwarna merah. Lah kalau kata Profesor Ahmad Behuni tadi, gravitasinya ngaco, terjadi benturan. Gimana? Kita nggak bisa bayangin. Orang nyoleknya kelingking Allah ke tsunami Aceh cuma berapa senti aja, segitu dahsyatnya. Jadi makanya kita nggak bisa bayangin ke situ. Makanya ibarat kekhawatiran saya ke anak saya tadi malam, ya Allah wajar menyampaikan itu jauh-jauh hari kepada kita sebelum datangnya Al-Qur'an supaya kita hidupnya pada selamat. Saya sih ngerasanya dia sangat sayang. Kita punya Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad yang setiap waktu tuh mikirin kita agar selamat. Yang dipikirinya cuek-cuek aja gitu, kitanya cuek-cuek aja gitu. Wa takunul jibalu kal'inil mahfuz. Lah manusia pakai laran masih nyampe deh. Loh, gunungnya kal'inil mahfuz kayak bulu-bulu. Kalau baca tafsir, bulu-bulunya itu warna-warni gitu. Ada yang merah, ada yang hitam. Ternyata sesuai dengan zat kandungan si gunung itu. Kalau gunungnya banyak mengandung tembaga, ya berarti hamburannya itu seperti itu. Bayangin isi perutnya gunung itu muncrat. Itu gunung bayangannya seperti apa? Manusianya terbang, gunungnya pada lepas. Dan seperti bulu-bulu, itu pun dibilangnya seperti, kita nggak mungkin menduga gimana apa ya, rasanya Allah yang menciptakan kita kepada kita ini semua supaya hidupnya selamat. Nah, jadi kalau pengen selamat ngapain? Sederhana ternyata kalau pengen selamat.
Nah ini punten ya, saya nggak temuin di referensi, jadi saya pakai otak saya aja. Jadi bapak mau percaya monggo, nggak percaya monggo, yo itu tafsiran saya. So, saya nggak puas dapat referensi ini, jadi saya akan coba supaya selamat gimana. Gini, fa'amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh keridhaan. Gimana logikanya? Huru-hara yang dahsyat, tapi manusia lolos. Lah, kok bisa? Nah ini pakai otak saya. Tapi ada satu referensi yang bukunya saya hilang. Itu seorang filosof namanya Ibnu Rushdi. Bapak boleh percaya untuk ini filosof, dia bukan ustaz. Tapi dia nulis kitab fikih sih, yaitu Bidayatul Mujtahid. Dia ulama juga. Nah, Ibnu Rushdi seorang filosof begini Pak. Jadi alam ini adalah lapisan-lapisan. Panas alam semesta ini, ibu-ibu yang mulia, beda-beda. Di data ini saja, di data Al-Qur'an, ya, di data Al-Qur'an yang saya punya, itu panasnya api neraka kalau tidak salah dalam sebuah hadis, ya Bu ya, itu yang saya referensi, ada hadis bilangnya gini, panas api neraka itu 70 bagian api kalian merupakan salah satu dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Aku cobain masak di dapur, ntar ini colek pakai jari, tuh gitu ya. Terus kali 70 bunyinya begini hadisnya, dzara'a juz'un min sab'ina juz'un min nari jahannam. Dzara'akum juz'un min sab'ina juz'un min nari jahannam. Itu 70 bagian. Yang paling cerek hadis riwayat Muslim nih, api neraka di sono memakai 2 sandal dari api neraka, otaknya ngebul. Cobain aja ntar sandal pasir ibu pakai. Jadi itu sandal panas membara dipakai, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Ya itu data yang ada. Baik, balik ke Ibnu Rushdi. Dia menerjemahkannya gini, seorang filosof. Jadi alam ini sudah sangat teratur. Jadi panas alam semesta ini luar biasa lapisan-lapisannya. Pada saat saya nanti mengembuskan nafas terakhir sama Israel, gitu kan, lepaslah ruh. Ruh akan kembali kepada ruh lagi. Cahaya akan kembali kepada cahaya. Makanya dibilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu ya. Nah, ini pelan-pelan nih akan lepas. Harusnya itu gampang kan. Kalau orang kampung, kalau banyak dosa nanti itu rohnya gentayangan, bukan gentayangan. Oh, gentayangan. Kan dia sifatnya naik begitu. Nah, sedangkan dia akan melapisi lapisan-lapisan di alam semesta. Ini analisa saya dari campuran yang diproduksi tadi. Pada saat ruh itu berpotensi dosa, maka melewati lapisan api itu, nah itulah. Jadi nggak ringan, nyangkut gitu. Ada
filosof, jangan dipakai tapi ini mah ya, filosof Kristen namanya Dante yang fasih banget menjelaskan tentang 7 lapis neraka, padahal dia bukan Quran yang dipakai, pikirannya. Hebat juga dia pakai otak apa yang menjelaskan neraka. Jadi ada lapisan-lapisan embus gitu Pak. Makanya di ayat ini fa'amma man taqulat mawazinu. Jadi kalau kita ruhnya itu biasa beramal baik Pak, itu pada saat lepas ringan, wes gitu loh. Karena dia akan senyawa dengan ruh sejatinya pada saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ruh itu ada evolusi dari ruh Allah, kemudian menciptakan Nur Muhammad, dari Nur Muhammad menciptakan cahaya malaikat, cahaya malaikat berevolusi lagi menjadi cahaya apa? Akal, cahaya akal menciptakan cahaya api, api pun berevolusi lagi, ada api murni yang tadi berapa? Tadi 70 kali lipat lapisannya sampai api yang material. Nah itu harus ditembus pada saat kita pulang. Ini terjemahan saya. Begitu panjang kita untuk ke arsy. Ya bayangkan di dalam surat Al-Maidah saja, malaikat itu kan di bawah roh ya. Malaikat itu di bawah ruh kan cahayanya. Sebab setelah Allah itu nurun ala nur, tercipta Nur Muhammad yang tadi kita selawatan tuh. Nur Muhammad itu paling tinggi, di bawah Nur Muhammad baru malaikat. Itu di surat Al-Ma'arij itu malaikat saja pulang pergi 50.000 tahun dalam hitungan manusia kali perjalanan cahaya. Agak mudeng saya. Saya ulang, 50.000 tahun dalam hitunganmu. Al-Ma'arij silakan baca. Itu malaikat urus-urusan ke bumi bolak-baliknya 50.000 tahun dalam itu. Sedangkan satu kali kecepatan cahaya berapa? Kurang lebih 180.000 kilometer per detik. Yang bumi mah 1 detik berapa kali putar? Selesai. Nah, Bapak, Ibu pada saat lepas ruh kembali kepada yang Maha mencintai kita, kan Allah kepengen Bapak Ibu lepas landasnya tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kangen saya baca itu ya. Coba deh. Gini, itu sebelum ayat itu bunyinya begini, saya jadi teringat. Gimana nih penyakitnya? Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Ini orang-orang yang penyakitan nih. Sedangkan kamu makan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan haram. Cita jadi banget. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, jangan seperti itu apabila bumi dibenturkan dengan sebentur-benturnya. Seperti begitu. Mirip Al-Qur'an. Jadi bagi saya ini Allah seperti, saya sih ngerasainnya ya mungkin gara-gara saya kemarin semalam takut gangster ya, jadi saya inspirasi Al-Qur'an di situ kali ya, bapernya di situ kali. Allah sayang banget ya, gue aja sayang sama anak, gimana dia ya menghadapi hal itu, alam yang akan terjadi, kan tentu dia pengen kita ini selamat melewatinya. Alam pasti kayak gitu kejadian, pasti kan, gak mungkin terhindar. Bahwa teman Hawking kayak yang ngomong maupun Profesor Ahmad, maksudnya mau si kafir maupun si muslim sama-sama bahwa alam akan terjadi chaos. Tapi jawaban Quran bukan masalah chaosnya, bisa selamat melewatinya. Itu yang Allah inginin, karena di ayat ini dibilang begitu. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Kamu lihat saat itu malaikat berdiri bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Yang menurut Ibnu Rusdi apa? Ternyata enggak gampang melewati api karena ada lapisan-lapisan api. Dia lebih filosofis. Jadi api ini
menembus ke puncak itu ada sinar-sinar yang macam-macam. Matahari aja berapa ribu kali panasnya ya. Belum lagi matahari-matahari yang lain. Gimana tembus ruh kita itu? Israel di bawah. Mungkin nanti suatu waktu kita boleh juga tuh. Nanti mungkin selesai juz 30 ya. Juz 30 penting juga kan, banyak juga usia-usia yang sudah mendekati tanah kita ini kan. Ada, saya punya buku favorit itu namanya Bushrul Kaib Biliqa'il Habib, itu karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bukunya tipis kok. Itu tentang bagaimana bisa senang melewati berita ini. Jadi kita happy. Kejadiannya terlalu biru, tapi kita bisa gitu. Itu Jalaluddin gitu. Bahkan nggak ada takut, Bu. Nah, gitu. Jadi kita melewati Bushrul Biliqa'il lewat gitu. Nah, kalau ini analisa kita ya, analisa saya berdasarkan data-data tadi, kalau kita itu wa amma man khaffat mawazinu, kalau amal baik kita itu ringan, apa kata ayat ini? Nah, itu yang ngeri. Ya, makanya ancamannya wa ummuhu hawiyah. Nah, maka kamu akan masuk ke dalam induknya api. Ummu itu kan ibu, sumbernya api. Ibnu Rusdi menerjemahkannya adalah bisa api. Harusnya si ruh itu lolos karena kita berat dengan dosa. Ibarat ibu kegemukan ikut zumba. Ya, istri saya pengen zumba, pengen kurus. Kayaknya mah gerakannya kamu jangan ikutin dia udah biasa gitu ya. Kamu ringanin dulu. Jadi ceklik kirinya, tulangnya itu kan kasihan. Ya. Makanya itu loh. Jadi pada saat nembus berat, kata Al-Qur'annya akan masuk ke induknya api ya, salah jalan. Di mana rasanya Allah? Apakah murka? Makanya Allah, aku tidak pernah menzalimimu, tapi dirimu sendiri. Gitu. Jangan salahin aku. Kalau bahasa kasar saya, nangis Pak. Kalau lihatin hambanya nyasar di tempat dibuang, di tubuh, ya Ustaz Didin Ustaz tapi kebakar di situ. Itu Pak, sedih dia Pak. Gitu. Saya rasanya gitu, bukan Allah ngancam-ngancam dengan neraka gitu enggak. Nyangkut lah, dah selesai ya. Itu menurut data Ibnu Rushdi, dia akan berat masanya untuk menembus yang ya rahim kepada yang maha kasih. Keseret dulu, kegesek dulu sama api. Truknya lama ngepot. Orang Kejawanya bilang gentayangan di ruang angkasa. Bahasanya enggak itu. Nah gitu. Narun hamiyah, apinya itu panas banget. Dah selesai. Saya tambahin dikit lagi. Itu ruhnya. Itu rohnya. Ada yang lupa. Manusia bukan cuma roh, jasadnya. Jasad punya kerjaan juga itu. Untuk bukan nakut-nakutin. Allah kan sayang sama kita. Jasadnya karena awalnya dari bumi, mau nggak mau secara alamiah dia juga akan berevolusi kembali kepada bumi. Nah, proses evolusinya yang banyak dosa di dalam kitab Bushrul Kaib, pada saat masuk ke dalam tanah, si bumi ngomong, aku akan himpit engkau. Evolusinya berat, gak ringan, karena banyak dosa tubuh kita ini. Karena dia mau nggak mau akan kembali kepada. Tapi yang berevolusinya itu banyak amal baiknya. Di dalam buku Bushrul Kaib itu pada Jalan Sudik, bumi itu pada saat Pak Yudi pulang nih, Pak Yudi dan tanda-tanda si yang doain ya. Jadi kata si buminya gini, ya Allah, tolong dia
menurut aku. Jadi semua tanah kepengen Pak Yudi. Terus di dalam buku itu yang saya baca, pada saat itu diletakkan di dalam lubang lahat, si bumi itu menghimpitnya tubuh Pak Yudi dengan seperti pelukan ibu yang penuh kasih. Itu sakit sih sakit, sama aja. Kalau orang sakit, anak sakit lagi demam, diperlukan nyaman. Itu sama kan? Ini imbang nih antara analisa Jalaluddin As-Suyuti sama Ibnu Rusdi tadi. Ibnu Rusdi kerjaannya bagaimana ruh itu bisa selamat bablas, yang ini evolusi tanahnya juga. Ya, itu bagi kita hari kiamat. Saya sih kepengen menyampaikan huru hara ini bukan nakut-nakutin, tapi bagaimana caranya bisa selamat. Kalau tubuh jadi tanah udah pasti. Kalau alam ini bakal hancur udah pasti. Tapi pada saat melewati itu kita selamat, itu menjadi nasihat dari surat Al-Mu'minah. Karena ujungnya agar mempersiapkan amal yang baik. Kesimpulannya, siapa yang banyak amal baiknya, maka ruh akan berevolusi menuju Allah dengan ringan, dan jasadnya juga kembali ke tanah juga dengan seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya, meskipun dalam keadaan sakit. Ya Rasulullah aja waktu wafatnya dicabut nyawa sakit kan, karena 3 kali lipat dari orang biasa. Lah kita gimana? Terima kasih. Ada mau? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Firman, Ustaz mau tanya aja Ustaz, kalau Ustaz Al-Khoria ini ada kemiripan Ustaz dengan surat Al-Haqqah. Itu pertanyaan juga kalau kita lihat di Quran itu bacanya Al-Haqqah. Itu kan pertanyaan juga, hari kiamat mal haqqah. Apakah hari kiamat itu ini maksud saya apa perbedaan dan maknanya di 2 surat ini? Ada beberapa surat lain juga saya melihat ada 4 surat yang menerangkan tentang hari kiamat ini. Kira tidak hari kiamatnya, tidak waktu di 2 kiamat. Haqqah itu kan ditambahin tak bulat belakangnya. Kalau dibuang tak bulatnya, kata-katanya cuma al-haq gitu ya. Al-haq itu yang pasti. Berarti Pak Haji, seperti yang saya tadi bilang, tubuh kita ini berevolusi kembali kepada tanah, itu perjalanan yang si alam ini akan hancur, itu juga pasti. Mau Stephen Hawking yang bilang, mau Profesor Dr. Ahmad Bainuni yang Islam mau bilang sama, gitu, nggak ada beda. Makanya di surat lain dibilangnya al-haq, bahwa itu hari yang pasti terjadi. Tak bisa ngindar. Ujungnya sih sama ke bawahnya, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengatasi hari-hari. Umumnya begitu. Terima kasih Pak Haji. Jadi nama-nama itu hanya ingin menunjukkan insight-nya dari peristiwa hari kiamat. Kadang-kadang dibilangnya al-zalzalah kalau menceritakan guncangnya, gitu kan. Al-waqi'ah bisa juga. Ya. Terima kasih. Kalau al-haqqah itu pasti. Kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita menyaksikan kejadian-kejadian yang kita bisa lihat dengan mata kita, tadi seperti tsunami, mungkin dia tabrakan atau apa, itu terasa mengerikan. Dari kita lihat terus kemudian hati bisa bergetar. Betapa dahsyatnya karena kita melihat dengan mata. Padahal tadi kan yang digambarkan oleh Allah itu kan gambaran yang tentu jauh lebih dahsyat dari itu.
Betul. Tapi rasa di dalam kita kok kurang. Itu karena apa? Karena kita banyak dosa atau gimana? Iya, betul. Makanya secara pribadi ini cocok nih Pak. Jadi secara pribadi semalam bolak-balik baca referensi di mana ya gue ngerasain ini gitu ya. Kok nggak ada rasa takutnya diceritain gitu ya. Satu, habis si Albert Einstein-nya ngomong gini, versi Albert Einstein nih, hitung-hitungan 5 miliar tahun lagi kiamat. Gua kagak ngalamin, bodo amat. Jadi apa ya? Jadi itu mau diceritain Bu Alkori aja gua bodo amat. Lo kagak ngalamin 5 miliar tahun lagi, gitu ya. Mau terjadinya kiamat berdasarkan data ilmiah. Jadi nah Muhammad lu mau cerita kiamat juga paling saya umur 70-80 lewat gitu kan. Jadi mungkin itu bisa jadi secara ilmiah kita kagak akan ngadepin hari kiamat itu begitu ya Pak ya. Tetapi kan menurut saya nih fokusnya kan bukan ke hari kiamat. Ya, tetapi bahwa hari ini menjadi hari perantara untuk ke kehidupan selanjutnya yang beratnya dari situ. Kalau menurut si Stephen Hawking lagi-lagi, jadi itu namanya teori black hole. Mungkin kalau di dalam Qurannya itu bukan black hole dibilang, tapi at-takwir. Idza syamsu kuwirat gitu ya. Pada saat alam semesta dan matahari itu dilipat. Ini karpet nih kalau udah usai acara kan digulung ya. Takbir itu digulung. Bahasa Stephen Hawking di black hole. Jadi gini, ini bang gitu kan, alam ini lagi terus hidup. Nanti suatu waktu yang tadi bilang Bayuni masuk ke dalam black hole. Nah pada saat black hole kan gitu, dan nanti di sana ada ledak lagi. Jadi muncrat lagi, itulah disebutnya akhirat kali ya kalau dalam agama. Nah itu yang ditakutin sama Allah melewati. Kalau gitu pasti yang tadi dibilang kita nggak ngalamin. Makanya kalau biar kita lebih takut dan ada rasa sayang, perjalanan hidup kita ini panjang. Itu yang penting. Karena kalau kita ngitung dari umur mah pendek, nggak akan ketemu. Nah nantinya itu. Karena semua orang akan ngalamin. Lah meskipun payung di dalam tanah udah jadi tanah, bumi ini kan tetap akan berevolusi untuk ke black hole itu. Kan kita energinya tetap ada. Energi payung ini secara fisik ada di situ. Bagaimana rasanya kita bersama-sama menjadi penumpang bumi, masuk ke situ, gimana rasanya? Itu pun akan merasakan tersendiri. Belum lagi lurus tadi spiritnya soul, ruhnya. Evolusi lagi panjang Pak. Itu yang justru kita harus pikirin. Ternyata jawabannya cuma sederhana dalam ayat ini. Banyakin amal baik, sholat. Karena tubuh kita ini mau nggak mau harus baik. Aktivitasnya nggak baik aja bahaya. Makan nggak baik, kegendutan, banyak kolesterol, jantung nyumbat, kan gitu secara fisik. Udah ada warningnya gampang gitu Pak. Nah, itu pun akan menghadapi evolusi sama. Tubuh kita akan menghadapi evolusi, ruh kita akan menghadapi evolusi. Itu dalam pikiran saya, ya Pak ya. Oh, itu ya Allah. Masya Allah. Makasih ya Allah dari ingetin aku. Ada lagi? Monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca di sini bahwa mereka yang timbangannya berat itu akan hidup senang. Jadi artinya apakah ini hidup di akhirat atau hidup di alam barzakh? Kemudian bagi mereka yang timbangannya ringan itu langsung masuk neraka. Nah, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama tadi masalah kehidupan, berarti bukan hidup di dunia. Kemudian yang kedua adalah bagi timbangan yang ringan, itu dia langsung masuk neraka.
langsung masuk neraka, dalam artian kalau kemarin saya coba dengerin ada ulama yang mengatakan bahwa bila hatinya masih ada gitu ya kata la ilaha illallah, maka mereka dari neraka bisa diangkat. Kemudian yang kedua, timbangan yang berat berarti kumulatif daripada perbuatan baik, sehingga mereka katakanlah tadi misalnya untuk naik ke atas itu lolos dari rintangan-rintangan yang ada. Mohon pencerahan, terima kasih. Iya, salam. Saya akan jawab simbolik. Ada seorang non muslim tapi cukup menggugah pikiran saya, namanya Anna Maria Schimmel. Jadi Anna Maria Schimmel itu menerjemahkan surat Al-Baqarah, tapi non muslim. Gurunya Haidar Bagir yang punya surat ini. Jadi Anna Maria Schimmel bilang gini pada waktu baca Al-Lahab. Al-Lahab itu kan Abu Lahab. Abu Lahab itu kan musuhnya Rasulullah, paman dan musuh. Udah pasti jadi neraka kan, ahli neraka. Saya selanaron gitu kan Pak Juan Tarmo tadi bilang neraka langsung. Kenapa? Indah banget Anna Maria Schimmel untuk memudahkan kita memahami. Apakah di akhirat atau di surga? Dua-duanya bisa. Gini, kata Anna Maria Schimmel, kamu lihat, kan di situ ada ayat di Al-Lahul Hammalatal Hatab, orang yang membawa kayu. Ibu bapak pada saat dulu ada yang dari kampung, saya sih dari kampung sama ibu saya. Cum, ibu mau masak nasi, cariin kayu. Oke, itu pasti cari kayu yang udah kering dari ranting karena memang dimakan sama semut yang udah kering. Dia itu bagiannya untuk masuk dapur, kata Anna Maria Schimmel. Kenapa si kayu yang kering itu masuk ke dapur? Karena dia tidak tersambung energinya ke akar. Dimakan apa? Bisa kemungkinan dimakan benalu, bisa juga di dalamnya keropos. Jadi orang yang nggak punya amal saleh itu ibarat kayu yang nggak ada amalnya gitu. Udah hukum alamnya dia jatuh ke bawah, diambil sama si tukang kayu. Nggak mungkin ditaruh di mebel, dia akan dimasukin ke dapur. Itu Anna Schimmel. Saya di situ saya merasa ya Allah. Makanya Allah berulang kali, aku tidak menzalimi kamu, tapi kamu sendiri. Kenapa masuk ke situ? Aku sih berulang kali, Allah bahaya, alam ini bahaya, kamu akan ngalamin ini, kamu akan ini. Coba siapin amal baik. Memang siap-siapnya di dapur. Itu kata Anna Maria Schimmel. Gak mungkin kayu yang ranting yang udah ke bawah, pasti diambil masukin ke dapur untuk dibakar. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, ini kan contoh terakhir ya, Nabi Musa alaihissalam bilangnya apa? Lu tuh kagak adil ya Allah, lu yang nyiptain manusia, lu pula yang masukin neraka. Diem Allah, urusin tuh biji, kata Allah, ditanamlah biji, diurusin tuh tanaman tumbuh gitu Pak. Ini versinya Nabi Musa nih, bukan Anna Maria Schimmel. Pas itu, lu mau apain lagi? Setelah nanti lu mau berbuah ya. Ya udah, tungguin buahnya. Habis berbuah diapain? Ya aku panen ya Allah. Nah itu buah itu ada yang jatuh tuh, ada yang jatuh ke tanah, udah biarin aja dimakan. Terus buah yang kamu panen dia dipilah-pilah yang baik aku, yang buruk ya. Ngerti nggak maksudnya? Gitu doang mau jawab. Ngerti nggak maksudnya? Bukan aku nyiksa manusia untuk di akhirat di neraka itu alamnya. Cobalah mengikuti siklus alam. Dan jawabannya itu ikuti kebaikan itu siklus alam. Udah pasti nggak mungkin. Mau saya ngecap dalilnya banyak, hadisnya banyak, kalau tetap saya jeblok ya jeblok aja gitu Pak. Ya, udah malam gitu. Jadi udah harganya gitu. Dan simpel aja. Karena itu dari kiri, dari Pak Haji sampai semuanya ini
di masing-masing hidup kita, stay lagi di amal soleh kita masing-masing. Saya di sini sudah jalan cepat sudah, nggak usah pikirin apa-apa. Di situ masing-masing ada jalan yang Bapak untuk dekat sama Allah. Toh yang diminta emang di situ dimintanya wa amma man ustad mawajib, nggak ada man ustad. Sakulan bayang berat amal timbangan baiknya terserah timbangan baiknya apa Bapak, nggak usah jadi ustad. Jadi apa? Terserah. Yang penting berbuat baik untuk persiapan hari kemudian. Karena kita ada haknya, ruh kita juga ada haknya supaya evolusi ringan. Matur suwun, punten kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Allah. Ya Tuhan kami, sayangi kami dengan Quran ini. Jadikan Al-Quran ini sebagai iman, cahaya, petunjuk dan sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupakan dari Quran ini. Ajari kami apa yang kami belum tahu dari Quran ini. Karuniakan kepada kami kenikmatan membacanya sepanjang waktu malam maupun siang. Jadikan Al-Quran ini kelak nanti saat kami bertemu denganmu menjadi pembela kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.